Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Nah, anak soleh dan soleha, marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk siswa yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 5 tentang cuaca, subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran keempat. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. 2. Siswa dapat menjelaskan dan mengampanyekan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Nah, pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca. Sore yang dinanti telah tiba, cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu, kata Pak Tono. Kemudian Lani menjawab, iya Pak, tidak apa-apa. Oh iya, nama saya Edo, ini teman-teman saya. Nah ini Edo ya yang menjawab. Nih kemudian ini ada Lani. Wah kebetulan sekali, itu contoh tentang perubahan cuaca. Kemudian Siti berbicara. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya, betul. Di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kemudian Pak Tono menjawab, kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik ya. Nah, di sini ada teks perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Ya, jadi cuaca, musim, dan iklim itu memiliki perbedaan ya anak-anak ya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat.
Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Nah, di sini ada simbol atau gambar ya. Nah, yang pertama ini gambar cuaca mendung. Yang kedua, gambar cuaca hujan. Yang ketiga, gambar cuaca cerah berawan. Yang keempat, gambar cuaca cerah. Yang kelima, gambar cuaca berawan. Dan yang terakhir, keenam, gambar cuaca berawan hujan. Nah, ini ya simbol-simbol cuaca. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Kemudian saat musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Nah, kalau musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia ini merupakan negara beriklim tropis, jadi hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman dibolehkan untuk bertanya. Bacalah diskusi mereka dengan saksama. Pak Tono, bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Kemudian Siti, saya Pak, apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Kemudian Pak Tono menjawab, garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi, jadi negara kita ini terletak di garis tersebut. Kemudian Dayu bertanya, apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Kemudian Pak Tono menjawab, iya betul Dayu, kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian Beni bertanya, kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Pak Tono menjawab, iya Beni, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Edo dan teman-teman menjawab, saya Pak. Cuaca itu adalah keadaan udara yang diukur dalam waktu singkat, kalau iklim dalam waktu yang panjang. Ini informasinya ya. Kemudian musim di Indonesia itu hanya ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sekarang giliran kamu menceritakan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Ceritakanlah dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Berceritalah di depan teman-temanmu. Ajak mereka untuk ikut bercerita secara bergiliran. Nah, tugas yang pertama ini bahasa Indonesia ya. Ini maaf Ibu salah ketik. Tugas pertama bahasa Indonesia, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu disebut titik-titik-titik. Nomor 2, musim diamati dalam hitungan titik-titik-titik. Nomor 3, iklim diamati dalam hitungan titik-titik-titik. Nomor 4, Indonesia merupakan negara yang beriklim titik-titik-titik. Dan nomor 5, garis yang mengelilingi bumi disebut titik-titik-titik. Selanjutnya pelajaran kedua, yaitu PPKN. Hari ini sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Nah, di sini teman-teman Edo membantu ibunya Edo. Ya, Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering.
Kemudian Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Kemudian Benny dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Nah, itulah manfaatnya kita bersatu dalam mengerjakan suatu hal. Nah, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama atau bersatu itu akan cepat selesainya. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya, kata Edo. Nah, sekarang sampaikan manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman di hadapan teman-temanmu. Ajak mereka untuk melakukan hal yang sama. Sekarang kerjakan tugas yang kedua ya, anak-anak PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, tugas Lani dan Siti adalah titik-titik-titik. Nomor 7, tugas Dayu dan Edo adalah titik-titik-titik. Nomor 8, tugas Benny dan Udin adalah titik-titik-titik. Nomor 9, sikap bersatu membuat pekerjaan menjadi cepat, titik-titik-titik. Nomor 10, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan merupakan titik-titik sikap bersatu. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran keempat hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.